Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa alasan Nabi Musa alaihissalam lari dari negeri Mesir yaitu adalah karena sedang dicari Fir'aun dan para pejabatnya untuk dihukum dan dibunuh. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam pergi dari negeri Mesir menuju ke negeri Madyan. Setibanya di negeri Madyan, Nabi Musa alaihissalam beristirahat di dekat sebuah sumur mata air. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang wanita sedang sibuk mengumpulkan kambing-kambing mereka di dekat mata air tersebut. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada keduanya, "Apa maksud kalian berdua berbuat seperti itu?" Rupanya mereka berdua juga ingin mendapatkan air dari mata air tersebut untuk gembala mereka. Namun mereka tidak dapat melakukannya sebelum orang-orang laki-laki yang sedang mengambil air pergi dari tempat itu. Hal itu mereka lakukan karena bapak mereka telah tua renta. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setelah para pengembala laki-laki tersebut mengambil air untuk kambing-kambingnya, mereka menutup mata air tersebut dengan sebongkah batu besar, lalu pergi meninggalkannya. Sedangkan kedua wanita tadi akan mencari air dari bekas kambing-kambing orang tersebut untuk diberikan kepada kambing-kambing mereka sendiri. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam datang hari itu, dia mengangkatkan batu itu dan dia ambilkan air untuk mereka berdua dan untuk kambing-kambingnya mereka. Kemudian batu itu dia kembalikan ke tempat semula. Setelah membantu kedua wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali duduk di bawah pohon seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diberikan kebaikan berupa makanan yang dapat menangkal rasa lapar yang dia alami saat ini. Karena perjalanan jauh yang dia tempuh tanpa bekal yang cukup hingga membuatnya sangat lapar dan letih. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Doa Nabi Musa alaihissalam didengar oleh kedua wanita tadi. Lalu mereka datang kepada bapaknya. Sang bapak awalnya heran melihat kedatangan kedua putrinya lebih cepat dari biasanya. Namun dia baru paham setelah keduanya menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dan kejadian yang dia alaminya. Maka orang tuanya memerintahkan kedua putrinya untuk mengundang Nabi Musa alaihissalam ke rumahnya. Maka dengan rasa malu, salah seorang dari keduanya mendatangi Nabi Musa alaihissalam kembali dan menyampaikan pesan bapaknya yang mengundangnya untuk pergi ke rumahnya. Karena sang bapak ingin membalas jasanya yang telah membantu mengambilkan air untuk mereka berdua. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian salah seorang dari kedua wanita itu datang berjalan malu-malu kepada Nabi Musa. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Lalu datanglah Nabi Musa alaihissalam menemui bapak sang gadis. Awalnya sang gadis tersebut berjalan di depannya, namun karena sikap waroknya Nabi Musa alaihissalam,
Dia meminta gadis tersebut berjalan di belakangnya. Jika jalan yang ditempuh salah, dia memintanya untuk memberitahunya. Maka setibanya Nabi Musa alaihissalam menghadap orang tua sang gadis itu, dia menceritakan kejadian sesungguhnya yang dia alami, khususnya mengenai sebab kaburnya dia dari negeri Mesir menghindari kejaran Fir'aun. Ketika itu sang bapak berkata kepada Nabi Musa alaihissalam agar jangan khawatir, kini dia telah selamat dari kejaran orang-orang zalim itu. Para ulama berbeda pendapat, siapakah orang tua gadis tersebut? Ada yang berpendapat bahwa dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Inilah pendapat yang paling masyhur. Mereka berkata bahwa Nabi Syuaib alaihissalam diberi umur panjang setelah bangsanya dibinasakan, sehingga dia dapat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menikahkan putrinya dengannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut namanya adalah Syuaib, tetapi bukan Nabi Syuaib. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah keponakan Nabi Syuaib. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang mukmin dari kaumnya Nabi Syuaib. Kesimpulannya, setelah sang bapak menerimanya dan menghormatinya sebagai tamu, salah seorang putrinya berkata kepada sang bapak, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Sang putri mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat qawi, yaitu sifat yang kuat, karena Nabi Musa alaihissalam dapat mengangkat batu yang sangat besar. Dan selain itu Nabi Musa alaihissalam juga memiliki sifat amin, yaitu dapat dipercaya. Karena ketika berjalan bersama sang gadis, dia meminta berjalan di depan sang gadis. Ibnu Mas'ud berkata, ada 3 orang yang firasatnya paling tepat, yaitu tuannya Nabi Yusuf ketika dia berkata kepada istrinya, "Akrimi maswahu," uruslah anak ini dengan baik. Kemudian wanita pada zaman Nabi Musa ketika dia berkata, "Ya abatis ta'jir," wahai bapak, ambillah dia sebagai pekerja. Dan Abu Bakar ketika dia melimpahkan kekhalifaannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah 3 orang yang memiliki firasat yang paling jujur, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian sang bapak menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bekerja kepadanya selama 8 tahun, atau kalau dia ingin kebaikan menambahnya hingga 10 tahun, dengan janji dia akan dinikahkan salah satu dari kedua putrinya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 27. Nabi Musa alaihissalam menyepakati tawaran dari sang bapak tersebut dengan pilihan kedua waktu yang telah disebutkan. Namun demikian Nabi Musa alaihissalam melakukannya dalam waktu yang paling sempurna, yaitu adalah waktu 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku bertanya kepada Jibril, dari kedua waktu yang ditawarkan, mana yang diselesaikan oleh Nabi Musa alaihissalam?" Dia menjawab, "Yang paling sempurna." Rawahu Abu Ya'la wal Hakim. Setelah masa kerja yang harus dijalani oleh Nabi Musa alaihissalam telah selesai, sang mertua berkata kepadanya, "Setiap kambing yang dilahirkan dengan warna yang berbeda dari induknya, maka dia menjadi milikmu."
Ternyata untuk tahun itu semua anak yang dilahirkan memiliki warna berbeda dari induknya, kecuali hanya satu kambing. Maka akhirnya semua anak kambing yang berbeda warnanya tersebut menjadi milik Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Nabi Musa selama hidup di negeri Madian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.